Baik, puji Tuhan. Iya, bolehkah Ibu menceritakan bagi saya apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini setelah kita melakukan loka karya perdana? Untuk proses pembelajaran selama 1 bulan terakhirnya sudah dilakukan itu mulai melakukan penerapan pemikiran Ki Dewantara dalam proses pembelajaran. Salah satunya seperti membuat kesepakatan bersama di dalam kelas antara guru dengan siswa apa yang akan dijalani selama semester ini, berikutnya mendesain kelas sehingga membuat anak-anak merasa nyaman dan senang dalam belajar, dan penggunaan ICT juga untuk mendukung proses pembelajaran ke depan. Baik sekali. Kira-kira capaian apa yang sudah diperoleh? Untuk capaiannya anak belajar mandiri, setelah itu adanya kerjasama dengan anak dalam kelompok, walaupun ada beberapa anak yang mungkin enggan, mungkin diakibatkan karena peralihan dari COVID pandemi ke pembelajaran secara total. Bagaimana dukungan dari sistem sekolah, misalnya dari kepala sekolahnya, guru, siswa, sarana prasarana? Untuk semuanya sangat luar biasa sekali, ada dukungan moral dari kepala sekolah untuk tetap bagaimana melanjutkan CGPD di depan. Dari gurunya? Dari guru juga, teman-teman sangat mendukung, siswa juga tetap bersemangat, dan sarana prasarana yang mendukung kami dalam proses-proses pembelajaran ke depan. Kalau dari siswa? Siswa tetap memberikan semangat untuk ibu untuk terus melakukan yang terbaik untuk proses pembelajaran. Bagaimana dengan sarana prasarananya? Sarana prasarana untuk ICT kita bisa menggunakan ruang yang ada untuk pembelajaran penggunaan ICT bersama dengan siswa. Oke, luar biasa Ibu ya. Apa yang telah Ibu lakukan, bahkan teman-teman, siswa, sarana prasarana, terlebih lagi ketika kepala sekolah mendukung hal ini. Oke Ibu, tujuan khusus pendampingan hari ini adalah kita akan berbincang-bincang sedikit tentang pembelajaran daring yang sudah dilakukan selama ini. Setelah itu refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Dewantara. Oke Ibu, apakah pembelajaran daring melalui LMS ini berjalan dengan lancar? Bisa ya, bisa tidak Ibu. Yanya itu kalau tidak terkendala dengan yang lain, tapi kalau tidak mungkin penyelesaian tugas-tugasnya mungkin agak terlambat. Ya. Pasti dalam pembelajaran LMS itu ada hambatannya. Apakah memang juga terjadi dengan Ibu selama pembelajaran daring ini? Untuk hambatannya itu untuk dalam tugas di modul itu butuh kreativitas dan memakan waktu yang banyak. Tapi kalau mau bagus berarti membutuhkan kreativitas kita. Tapi kalau mau seadanya kita tinggal langsung masuk di LMS. Tapi karena melihat teman-teman punya juga bagus, itu juga memancing kita untuk bagaimana membuat kreativitas lagi dalam kita punya tugas-tugas di LMS. Oke, ketika Ibu mendapat hambatan yang baru saja Ibu ceritakan, bagaimana solusi Ibu untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Tentunya pertama motivasi dan semangat dari dalam diri sendiri dulu, terus menyisikan atau menyediakan waktu tertentu yang harus dilakukan untuk membuat tugas-tugas itu setelah tugas utama di sekolah selesai. Kegiatan untuk pembuatan LMS mungkin kita buat di rumah pada malam hari ataupun juga pada pagi hari. Bagaimana rencana Ibu untuk mengantisipasi hambatan pembelajaran daring selanjutnya? Berusaha untuk membuat tugas sesuai tepat waktu, terus kolaborasi mungkin dengan teman-teman, ada ide-ide yang menarik untuk pembuatan tugas selanjutnya, dan memanfaatkan media sosial, salah satunya YouTube untuk kreativitas tugas di LMS. Baik sekali Bu. Apakah Ibu ingin belajar lagi tentang LMS? Ya, tentu saja. Lihat dari modul 1 tentang penerapan Ki Dewantara dalam pendidikan itu juga memancing kita untuk apalagi kira-kira yang mau diberikan oleh LMS kepada kami sebagai guru untuk mengisi kekosongan selama ini atau memberikan hal yang baik, yang positif yang boleh kita lakukan nanti ke depan sebagai seorang guru. Boleh kami ketahui apa saja kekhawatiran atau harapan Ibu setelah mengikuti program guru penggerak ini? Boleh Ibu ceritakan bagi kami apa saja kekhawatiran yang Ibu resahkan sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak secara daring? Kalau sebelum itu khawatirnya itu mengganggu proses
pembelajaran utama di sekolah. Tapi setelah mengikuti kegiatan daring, ternyata luar biasa membuka wawasan dan cara berpikir kami sebagai guru selama ini. Tetapi melalui penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara itu memberikan semangat bahwa ternyata guru bukan cuma saja mengajar, tapi guru punya tugas untuk menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki anak-anak saat ini. Oke. Setelah mengikuti program pendidikan guru pendidikan secara daring ini, apakah ada kekhawatiran yang Ibu rasakan? Untuk tugas-tugas memang khawatir karena pertama itu tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, dan pembuatan membutuhkan daya kreativitas dari kami guru untuk bagaimana menjawab cerita tantangan yang ada di LMS. Apa saja harapan yang Ibu impikan sebelum mengikuti PPG secara daring? Harapannya itu semoga dengan PPG daring ini kiranya dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kami sebagai guru, untuk bagaimana termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak-anak. Apakah dalam 1 bulan ini harapan-harapan itu sudah mulai terwujud? Untuk 1 bulan ke depan ini memang sudah dapat terwujud. Memang walaupun membutuhkan waktu, membutuhkan proses untuk mewujudkan semuanya itu, karena tidak semudah kita membalik telapak tangan dalam memberikan perubahan yang baik. Apakah ada harapan-harapan baru untuk 1 bulan ke depan lagi? Untuk harapan 1 bulan ke depan itu harapan saya lebih bersemangat lagi, lebih memiliki kreativitas lagi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, apalagi setelah kita belajar dari LMS ini, hal yang luar biasa yang selama ini kita belum dapatkan. Dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini membuka wawasan berpikir kita bahwa ternyata kita punya potensi, kita punya karya anak bangsa sendiri yang luar biasa dalam bagaimana membuka wawasan berpikir kita untuk pendidikan kita sesuai dengan keberadaan di daerah kita sendiri, negara kita sendiri. Selama ini kan kita mengadopsinya dari luar, jadi apa yang kita dapat itu dari luar. Tapi yang pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sungguh luar biasa sesuai dengan kita punya karakter dan budaya negara kita sendiri. Oke. Bagaimana dukungan kepala sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran Ki Hajar? Dukungan kepala sekolah sangat luar biasa, memberikan dukungan baik moral maupun semangat untuk bagaimana kami sebagai CGP memberikan penguatan pertama dulu untuk bagaimana menarik teman-teman lain lagi untuk bisa turut untuk hadir dalam CGP ini. Oke. Kita sekarang tentang implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara atau filosofi pendidikan yang sudah dipelajari, pasti ada perubahan-perubahan yang telah Ibu lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Boleh ceritakan bagi kami perubahan-perubahan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Yang pertama itu perubahannya lebih mengenal bakat dan minat siswa. Setelah itu, setelah dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini, kita melihat bahwa ternyata ada anak yang pintar tapi mereka tidak memiliki keberanian. Namun ada anak yang lemah tapi mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Nah, dari situ kita bisa menggali potensi dan minat anak, serta pembelajaran yang biasanya kita cuma monoton saja dengan menggunakan ICT. Anak-anak lebih semangat lagi karena diselingi juga dengan pembelajarannya tidak monoton, tapi ada juga diselingi dengan games atau ice breaking untuk kembali menguatkan mereka untuk masuk dalam sesi atau pembelajaran berikutnya. Apa saja pembelajaran yang Ibu dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Yang saya dapatkan dari perubahan tersebut bahwa di masa saat ini anak itu lebih cenderung mereka belajar itu dengan sesuatu yang baik, seperti tidak belajar selamanya, tetapi mungkin kita menggali dari mereka juga, dan selain itu kita masukkan lagi pertanyaan-pertanyaan menantang, atau juga proses pembelajaran bukan saja cuma di dalam kelas, tapi juga kita bawa anak-anak ke luar kelas, ke lingkungan yang nyata, yang real, sehingga itu yang memberikan mereka termotivasi bahwa tidak selamanya itu proses pembelajaran berlangsung di kelas, tapi di luar kelas juga.
Ya. Bagaimana respon peserta didik Ibu atas perubahan yang Ibu lakukan secara mendadak itu? Ternyata pertama itu senang, bahagia karena ketika mereka di luar mereka bisa berekspresi. Kalau dalam kelas itu cenderung seperti kaku, tapi ketika mereka keluar mereka lebih senang, lebih bebas. Seperti pada intinya mereka senang. Oke. Bagaimana Ibu melihat respon anak-anak tersebut? Ketika melihat respon anak tersebut, maka saya juga berpikir bagaimana lebih meningkatkan lagi proses pembelajaran di kelas, apa cara dan strategi serta metode yang baik untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran ke depan. Hal yang luar biasa tuh ya. Hal apa yang sudah baik dari perubahan yang telah Ibu lakukan? Yang paling baik yang saya amati di sini selain proses pembelajaran itu adalah perubahan karakter siswa. Walaupun tidak seberapa, tapi membutuhkan waktu dan itu mulai dengan sedikit demi sedikit. Mungkin ada perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi ada juga hal-hal yang perlu diperbaiki. Bolehkah Ibu bercerita tentang pada kami hal apa saja yang perlu diperbaiki ke depan? Untuk yang perlu diperbaiki ke depan, mungkin saya sebagai guru, pertama dulu intinya itu saya sebagai guru berusaha untuk kembali menanamkan prinsip dalam hidup saya bahwa anak adalah sesuatu yang membutuhkan bimbingan, membutuhkan tuntunan kita sebagai seorang guru, bukan cuma sekedar ilmu pengetahuan yang kita berikan, tetapi tuntunan perubahan karakter, sikap dan moral itu juga sangat penting bagi anak-anak. Sungguh luar biasa Ibu. Kini apa rencana tindak lanjut Ibu terkait perubahan praktek pembelajaran di kelas sesuai dengan Ki Hajar? Pertama mungkin menemukan ide-ide atau strategi yang menarik lagi untuk proses pembelajaran di kelas, terus berkolaborasi dengan teman-teman yang mungkin punya pengalaman yang lebih daripada saya, jadi saya bisa mengambil hal positif dari mereka untuk menjadi pembelajaran bagi saya. Luar biasa Ibu. Oke, apakah ada hal yang paling menarik yang didapatkan setelah proses pendampingan di hari ini? Untuk proses pendampingan di hari ini, satu hal yang menarik yaitu bahwa selama ini kita cuma daring saja, tetapi ketika ada pendampingan di saat ini, Ibu bisa mengenal lagi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari kami CGP. Mengapa menurut Ibu hal itu menarik? Karena kalau yang membuat menariknya adalah itu kami bisa mengerti, Ibu bisa mengarahkan kami apa yang seharusnya yang kami lakukan ke depan sebagai CGP, dan perubahan apa yang lagi harus kami buat untuk menjadi lebih baik ke depan. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan berikutnya? Untuk pendampingan berikutnya, yang kami lihat dari Ibu pendamping, orangnya baik, luar biasa, sederhana, keibuan, suka membagi apa yang Ibu berikan kepada kami. Dan untuk kedepannya lagi mungkin pendampingan berikutnya Ibu lagi ketika datang mendampingi kami lagi tetap dengan kesederhanaan yang Ibu miliki, itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kedepannya kami harus bagaimana. Oke, terima kasih Bu, sungguh luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah Ibu ceritakan bagi kami, Ibu dapat melakukannya itu dengan lebih giat lagi supaya apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara itu dapat berjalan dengan baik dan ada peningkatan ke depan. Terima kasih Bu ya.